melanjutkan proyek perancangan basis data menggunakan database MySQL dengan studi kasus sistem informasi akademik ya. Di pertemuan sebelumnya ya, saya sudah membuat view ya terkait data sekolah di sini ya, yaitu view mahasiswa lulus tahun 2020 ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membuat tentang data atau riwayat pendidikan ya, masih di sekitar manajemen mahasiswa ya. Di manajemen mahasiswa ini sekarang kita akan membuat riwayat pendidikan ya. Nah, saya sudah buatkan di sini ya tabelnya. Kita bahas dulu ya. Saya copy dulu ini ya. Saya masukkan dulu ke dalam SQL ya. Di sini kita bersihkan dulu ya. Nah, di sini kita pelajari dulu ya. Pertama adalah nama tabelnya education ya, pendidikan atau riwayat pendidikan. Yang pertama adalah field ID ya, yaitu integer ya, not null, ini sebagai primary key ya. Lalu student ID ya, ini adalah korelasi tabel ke tabel mahasiswa ya dengan integer 11. Lalu education ini adalah jenjang pendidikan ya, education level. Di sini ada elementary, junior high school ya, junior high, senior high ya, diploma, bachelor, master, dan doktor ya. Ini bisa Anda rubah menjadi SD, SMP, SMA, dan seterusnya gitu ya nanti. Lalu school name ya, yaitu nama sekolahnya, lulusan dari mana ya. Lalu tahun kelulusan, graduation years ya. Lalu jurusan ya, major ya, parchar. Ini jurusan kayaknya cukup ya, 50 juga kayaknya banyak ya. Terus diploma date, yaitu tanggal ijazah ya, tanggal ya. Lalu graduation ya, date, ini tanggal lulus ya, not null juga. Dan diploma upload, ini adalah upload ijazah ya. Ini adalah field ya yang akan kita jadikan sebagai history daripada pendidikan ya. Oke, kalau sudah kita go saja ya. Nanti kita lihat secara struktur. Nah, ini sudah jadi ya. Kita lihat secara struktur di tabel education ya, namanya education struktur, kita klik. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda tadi membuat langsung menggunakan tabel di sini ya, bisa saja seperti ini, klik ya. Klik database, lalu Anda ketik di sini nih nama tabelnya apa, education ya, berapa fieldnya ya, sehingga hasilnya sama seperti ini. Anda buatkan sama saja. Nah, cuman ini kelihatannya belum ada primary key-nya ya. Nanti kita cek dulu. Kita bikin AI ya, auto increment, dan dia sebagai, sebentar saya back dulu ya. Ini harusnya adalah klik di sini, lalu kita primary key dulu, lalu kita cek dan kita buat AI-nya ya, auto increment. Nah, setelah ini kita lihat kan masih kosong datanya ya. Secara struktur ada ini ya. Nah, saya juga sudah siapkan di sini contoh datanya ya. Ini ya. Kita isi dulu. Anda nanti silahkan mengisi satu-satu ya, karena saya ini sebagai contoh saja agar nanti bisa dilihat hasilnya ya. Kalau tidak ada datanya, rasa-rasanya agak sedikit kurang bagus ya, memberikan perintah nanti tidak ada isi datanya ya. Jadi kita masukkan dulu di SQL di sini ya. Kita go ya. Nah, ini datanya sudah ada nih. Kalau kita klik education, ini datanya sudah ada ya. Nah, ini sudah bisa
kita lihat hasilnya ya seperti ini ya. Ini upload, contoh uploadnya, tanggal ijazah ya, terus juga tanggal lulus ya, di sini tanggal lulus, tanggal ijazah, jurusan ya, tahun lulus ya, nama sekolah. Jadi setiap mahasiswa ini terdiri dari satu mahasiswa terdiri dari 4 riwayat pendidikan ya, SD, SMP, SMA, mungkin kuliah gitu ya, dan bisa lebih. Nanti ini bisa diedit sendiri, bisa menggunakan sini ya, edit di sini ya. Itu nanti Anda bisa lakukan sendiri ya, yang penting ini datanya sudah terisi ya. Lalu kalau kita seperti ini kan kita bingung ya, satu ini siapa ya, dua ini siapa gitu ya, yang memiliki grade, atau kita tidak tahu tahun lulusnya kapan. Nah, maka kita sederhanakan lagi ya, kita buatkan perintahnya yaitu view ya. Kalau kita di sini diklik struktur, di sini ya kita cuman hanya ada struktur dan isi datanya ya. Ini pun belum jelas. Kalau kita mau lihat ini sebenarnya siapa sih yang student ID atau nama mahasiswanya 4 gitu ya, ini belum bisa kita lihat secara jelas ya. Nah, maka kita buatkan sebuah view ya, saya sudah siapkan di sini ya, kita siapkan viewnya ya. Ini saya copy dulu ke SQL nya supaya Anda bisa paham ya. Saya pelajari dulu di sini. Nah, pertama adalah di sini create view student education ya. Jadi kita membuat mahasiswa riwayat pendidikan ya. Pertama adalah student ID ya. Ini diambil dari itu adalah mahasiswa ya, dari tabel mahasiswa. NIM juga dari tabel mahasiswa, nama juga dari tabel mahasiswa. Nah, baru itu adalah education ya. Ini adalah diambil dari tabel education ya, atau tabel riwayat pendidikan, yaitu jenjang pendidikan ya, education level, terus nama sekolah ya, tahun lulus, graduation years ya, tahun lulus, lalu jurusan majornya, tanggal ijazah ya, dan tanggal lulus ya. Nah, ini diambil dari tabel education. Jadi ini relasinya hanya 2 tabel ya, berdasarkan student ID ya. Nah, di sini diurut order by ya, diurut berdasarkan student ID tapi descending ya. Jadi dari atas ke bawah gitu ya. Kira-kira seperti itu isi dari view-nya ya. Kita go, lalu kita lihat hasilnya ya. Kita buka ke view apa tadi namanya, nama viewnya student education. Nah, ini klik. Nah, di sini Anda sudah bisa lihat bahwa setiap mahasiswa, misalkan mahasiswa 10 itu ternyata Rina Lestari ya. Ini jenjang pendidikannya ya. Jadi 10 ngebentuk 9 ngebentuk ya. Jadi ini ada 4 riwayat pendidikan nih ya. Rina misalkan ya. Ini Rina ini dia punya 4 pendidikan riwayatnya. Elementary, junior, senior, sama bachelor ya, ya. Ini adalah 4 kuliah di sini ya, 4 pendidikan gitu ya, beserta jurusannya ada gitu ya. Nah, ini udah terlihat. Cuman ini kalau seumpamanya mahasiswanya banyak ya, ada 1000, terus juga setiap mahasiswa mungkin bisa saja ada yang sudah sampai doktor ya, atau mungkin kalau kita di perkuliahan ini di kampus ya baru paling juga rata-rata 3 gitu ya. Nah, untuk memastikan setiap mahasiswa ya, tentunya kita buatkan view lagi ya, agar lebih spesifik. Jadi kalau saya butuh misalkan yang Rina aja, atau siapa yang kita butuhkan, dia riwayat pendidikannya mana aja sih gitu ya. Nah, ini bisa kita buatkan lagi sebuah view ya. Ini saya contohkan lagi, ada sebuah view, kita masukkan ke SQL ya. Kita bersihkan dulu ya. Nah, di sini kita bahas dulu ya. View student education Rina. Jadi ini lebih spesifik kepada Rina. Saya pengen tahu Rina itu riwayat pendidikannya gimana gitu ya. Nah, di sini seperti tadi ya, tidak ada yang kurang, bahwa
student ID dari tabel mahasiswa, NIM beserta nama, lalu education level, school name, graduation years, major, diploma date sama graduation date. Ini diambil dari tabel education ya. Nah, yang membedakan di sini adalah ya di sini where ya. Where itu diambil ya berdasarkan namanya, berarti kriterianya adalah tampilkan data riwayat pendidikan yang namanya Rina Aprilia gitu ya. Nah, ini diurut berdasarkan data descending ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu. Jadi yang paling belakangan di input inilah yang paling akan keluar dari atas ya gitu. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita kita buatkan agar lebih spesifik lagi ya. Coba kita go. Nah, ini sudah terbuat ya. Di sini kita lihat di view ya. Kita lihat di view, yaitu view-nya student education Rina ya. Ini klik. Nah, ini hanya mendeteksi satu mahasiswa yaitu Rina Aprilia saja ya. Anda nanti kalau misalkan mau membuat katakanlah misalkan satu mahasiswa, saya pengen tahu dia riwayat pendidikannya di mana saja ya, tentunya nanti dengan menggunakan view seperti ini ya, kira-kira begitu. Jadi Anda bisa membuat view sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, klik di sini, ini hasilnya sudah ada ya. Nah, nanti kalau dilihat dari strukturnya ini ya yang ditampilkan ya, ini strukturnya. Tapi di sini memiliki kriteria ya, yaitu kriterianya bahwa si SQL-nya akan membaca hanya satu mahasiswa ya. Beda dengan ini ya, kalau ini membaca seluruh mahasiswa ya, student education, ini semuanya, sehingga nanti kalau datanya ada 1000 mahasiswa atau lebih, kita akan kesulitan ya, ini kan karena memang sedikit, jadi kita bisa lihat 10, 9 ini gitu. Tapi kan kalau umpamanya mahasiswanya di atas 1000, kita nyarinya nggak mungkin dengan cara back sini ya, back satu lama ya, seperti itu ya. Jadi kita mesti menggunakan view lebih spesifik seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Oke, pertemuan kali ini itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi hari ini kita tambahkan sebuah tabel education atau riwayat pendidikan setiap mahasiswa, dan ini masuk di ranah manajemen mahasiswa ya, yang pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah saya bahas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.